Salam jumpa sahabat Excellent, bagaimana kabar Anda hari ini? Selama 60 menit ke depan, saya Finalia Sanli akan menemani Anda dalam program Excellent Young Entrepreneur. Pada episode kali ini, saya akan menampilkan seorang entrepreneur muda. Beliau adalah sosok di balik kesuksesan Speed Up Upet. Halo Pak Rahmat, apa kabarnya? Senang sekali bertemu dengan Anda pada program Excellent Young Entrepreneur ini. Pak Rahmat, boleh nggak ceritakan sedikit mengenai perjalanan bisnis dan karir Bapak nih Pak ya? Boleh dong Pak menceritakan masa kecilnya Bapak, remaja hingga sukses saat ini, seperti itu. Terima kasih Mbak Firma. Ya, baik. Selamat salam jumpa teman-teman dari Excellent gitu kan. Saya nama saya Rahmat, saya dari MLO Telekom. Kita memegang brand Speed Up. Masa kecil saya hidup 7 tahun di Amerika, mulai dari tahun 1996. Saya kuliah dan besar di sana. Dari sana pengalaman pahit, pengalaman manis itu banyak, seru gitu kan. Yeah. Tapi ada satu pengalaman yang memang grateful dan bersyukur bahwa itu terjadi gitu kan. Which is saya lulus dengan cum laude, dalam arti belajar. Dan saya nggak nyesel bahwa belajar itu bagus gitu kan. Yeah. Waktu SMA dan SD SMP ya biasa aja gitu. Cuman ada kata kunci yang pengalaman yang saya mau share waktu masa kecil. Iya, boleh. Which is saya kerja sambil kuliah. Seperti itu. Kerja sambil kuliah. Kerja full time, kuliah pun full time. Dan kebetulan kerjaan yang diambil itu bukan kerjaan yang biasa-biasa, tapi cukup umum. Jadi saya menjadi math tutor. Math tutor. Dan yang menariknya karena math tutor itu ilmu terasah, belajar mudah, ngerti apa yang diajarin ya, jadinya bisa lulus dengan cum laude gitu kan. Gitu. Ya, dan ya di sana setelah itu lulusan terbaik dan diterima di perusahaan di Silicon Valley. Pada saat itu adalah perusahaan terbesar yang memanufaktur elektronik produk untuk brand besar gitu kan. Seperti itu ya Pak ya. Lalu Pak, apa sih yang membuat Bapak Rahmat itu tertarik terjun ke dunia bisnis? Bisnis, kita our family sebetulnya hidupnya bisnis gitu kan. Orang tua saya selalu ngajarin bahwa dari 10 kata yang kita ngomong mungkin dari 8 adalah bisnis gitu. Jadi mungkin didikannya sedikit beda gitu. Memang didikan dari kecil memang udah diajarin bisnis. Sejak kecil ya Pak ya? 10 dari 8 is bisnis gitu kan. Lalu berarti Bapak dari kecil udah berkeluarganya di bidang bisnis ya Pak ya? Yes, betul. Lalu bisa ceritakan nggak Pak mengenai MLW ini? Seperti itu. Iya. Setelah 7 tahun tinggal di Amerika dan udah punya pengalaman bagaimana sih cara bikin atau buat produk atau luncurkan produk di dunia internasional gitu kan. Saya tuh belajar terus ngelihat Indonesia di tahun 2003 ya. Pada saat itu Amerika kan ekonominya kurang itu bagus ya, karena .com burst dan lain-lain. Terus kita lihat juga Indonesia mulai picking up. Pada saat itu presiden kita udah mulai presiden baru, semua negara udah mulai teratur lah. Terus kita lihat ada opportunity, kok penetrasi internet di Indonesia sangat rendah. Dan pada 2003 itu siapa yang punya internet itu suatu hal yang eksklusif gitu kan. Dan nggak dibanding dengan di Amerika atau negara lainnya jauh gitu internet gitu kan. Terus kita scratch our head, apa sih yang bisa dikasih solusi apa yang bisa diberikan kepada user, kepada customer, kepada bangsa Indonesia contohnya gitu kan. Which is mobile internet. Jadi kita salah satu perusahaan pertama di Indonesia yang meluncurkan produk mobile internet di tahun 2003. Bayangin aja pada saat itu laptop atau komputer yang harganya $2.000 bisa dicolok produk Speed Up, terus bisa internet di mobil. Itu hal yang luar biasa pada saat itu gitu kan. Nah, ide itu muncul pada waktu saya kembali ke Indonesia. Seperti itu. Jadi itu sedikit cerita mengenai MLW Telkom ini ya Pak ya. Lalu muncul pertanyaan nih Pak, mengapa sih Pak Bapak memilih bisnis Telkom for Vendor seperti ini? Gitu.
Yes, dikarenakan memang pada waktu itu opportunity itu besar. Seluler, teknologi telekomunikasi is a big market. Penetrasi masih kecil. Tahun 2003 mungkin penetrasi baru 20% di Indonesia. Sekarang penetrasi udah lebih dari 100% gitu kan. Jadi ya luar biasa gitu. Growth-nya tuh gede sekali. Seperti itu. Lalu Pak, apa sih Pak misi yang Bapak ingin sampaikan atau wujudkan melalui usaha ini? Visi atau misinya? Visi atau misi? Iya, betul. Speed Up, dengan perusahaan Speed Up, di awal Speed Up itu memberikan koneksi internet kepada masyarakat. Makanya pada waktu itu kita panggilnya Speed Up Keep You Connected. Speed Up Keep You Connected. Recently di tahun 2010 ini, 2011 kita merubah positioning visi dan misi kita. Kita update lah sesuai dengan zaman kan, udah 10 tahun kan mesti berubah. Kita rubah menjadi Speed Up Experience More. Artinya apa? Kita akan memberikan pengalaman lebih di dunia internet, yang dimana mungkin produk atau brand lain belum bisa kasih. Iya, seperti itu. Itu visi-misi. Lalu Pak, pandangan Bapak sendiri mengenai bisnis teknologi provider di Indonesia itu seperti apa Pak? Ya itu tadi, sangat bagus. Memang growth rate-nya itu gede banget gitu kan. Growth rate-nya bagus, pemainnya juga udah beramai, makin seru lah. Di 2003 kita aja nggak ada pemain lain. Pas di 2008-2009 mulai rame, 2010 rame, 2011 rame banget gitu kan. Sampai di 2013 pemerintah keluarkan peraturan baru yang dimana nggak semua, dimana untuk melakukan impor dan mendapatkan izin impor itu nggak semudah yang sebelumnya gitu kan. Ya bagusnya ditata lagi oleh pemerintah, jadi bisnis makin enak lagi gitu kan. Kalau kan di tahun lalu udah wow lah. Gitu. Pak, tren bisnis teknologi provider ke depan itu seperti apa Pak menurut Bapak? Ke depan akan consumer centric. Consumer centric. Consumer centric. Oh, consumer centric seperti itu ya Pak ya. Yang dimana kita harus melihat apa kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen ya. Consumer bukan teknologi apa yang kita punya, lu pakai dong, bukan. Apa yang dibutuhin oleh konsumen, itu kita siapin. Ke depan pasti ke sana. Oke Pak, apa strategi yang Bapak lakukan dalam pembangunan bisnis ini Pak? Strategi yang Bapak lakukan? Oh, strategi kita berubah terus ya. Kita selalu update dan improve every year by year. Strategi yang sebelum yang terakhir yang kita ambil, bukan terakhir sih, yang last updated lah. Yang kita ambil adalah kita brand Indonesia, brand lokal Indonesia, produk dan service dari Indonesia yang kita bawa ke dunia internasional. Ke dunia internasional. Kita juga announce announce produk baru kita di Taipei. Oh, di Taipei. Di Taipei pada acara Computex, the largest in Asia IT and telco event. Oh iya. Jadi kita announce produk kita di sana, dan menariknya strategi ini berhasil gitu. Feedbacknya cukup baik. Feedbacknya cukup baik ya. Sangat baik. Dari masyarakat juga ya Pak ya. Dari pebisnis di luar negeri, negara-negara lain cukup baik. Lalu Pak, sudah berapa banyak produk sih Pak yang dihasilkan oleh Bapak? Wah, banyak sekali. Kita punya produk family, di garis besar tuh ada 4 ya, 4 produk family. Ada Speed Up Modem, fungsinya 3G dongle yang buat koneksi internet di komputer. Kita juga punya Speed Up Pad, which is tablet PC, apakah itu berbasis 3G ataupun berbasis Wi-Fi. Kita punya Speed Up TV untuk bikin TV di rumah bisa connect ke internet. Oke, seperti itu ya Pak. Dan yang terakhirnya kita punya segmen Speed Up Cam. Speed Up Cam. Speed Up Cam yang dimana kamera itu bisa lewat 3G ataupun lewat internet dan bisa dilihat dari handphone, mobile phone ataupun smartphone. Jadi kita bisa dilihat.
Kalau diperhatiin dari 4 produk line up itu semua ekosistem dan saling mendukung. Oh, seperti itu. Ekosistem dan saling mendukung. Kalau diperhatiin lagi kan manusia kan pasti akan cenderung berhubungan dengan display. Iya. Ya kan, komputer, berarti display komputer. Gimana cara kita memberikan pengalaman lebih di komputer itu? Kita pakai speed up modem. Kita ada display tablet, display mobile. Gimana caranya kita memberikan experience lebih kepada consumer? Iya, Kita buatkan speed up TV, speed up pad. Kalau di TV, displaynya TV yang besar, ukuran 22 sampai 70 inch, kita berikan speed up TV agar dia bisa connect gitu. Seperti itu. Bapak ditahan dulu nih Pak, nanti akan kita lanjutkan setelah yang commercial break seperti ini ya. Siap. Oke sahabat Excellent, sepertinya seru cerita dari Bapak Rahmat ini. Kita akan sambung lagi setelah yang satu ini.